Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi status darurat kondisi Prancis saat ini, kita akan membahasnya dan berbincang langsung dengan Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Armanata Nasir. Ya, selamat pagi Pak Tata, waktu Indonesia. Selamat pagi. Baik, Pak Tata, bagaimana kondisi keamanan di Paris saat ini, khususnya bagi WNI yang berada di sana? Ya, jadi kemarin setelah kejadian serangan teror di Nice, memang pemerintah Prancis menaikkan status keamanan menjadi siaga yang paling tinggi dan mengerahkan sekitar 3.000 sampai 7.000 tentara dan polisi untuk meningkatkan keamanan. Pengetatan dan peningkatan keamanan itu ditujukan kepada tempat-tempat khusus seperti tempat ibadah dan sekolah. Nah, namun pada saat yang sama, mulai hari ini itu dilakukan lockdown karena memang terkait dengan penyebaran COVID yang cukup tinggi. Oleh karena itu, mulai hari ini keadaan di berbagai kota di Prancis cukup sepi, lebih sepi daripada biasanya. Karena memang orang tidak boleh keluar tanpa kepentingan khusus, antara lain apabila hanya perlu ke dokter atau perlu ke farmasi atau membeli bahan-bahan makanan. Toko-toko yang non-esensial semua tutup dan juga restoran hanya buka untuk take away. Jadi memang berbarengan dengan peningkatan keamanan di Prancis diterapkan lockdown atau yang disebut di sini confinement karena isu COVID. Baik, Pak Tata, itu artinya kita perjelas lagi bahwa lockdown ini berkaitan dengan pandemi. Apakah ini juga situasi yang juga diciptakan status siaga tingkat tinggi terkait insiden baru-baru ini, Pak Tata? Tidak terkait sama sekali, Mbak. Tadi yang saya ingin gambarkan bahwa situasi sekarang di sini sangat sepi, sangat tenang, bukan karena status keamanan, tapi justru karena situasi COVID. Di sini COVID-nya itu per hari dalam minggu terakhir peningkatannya antara 40 sampai 50 ribu kasus per hari. Sekarang jumlah total positif sudah sekitar 1,2 juta orang. Jadi karena itulah pemerintah menerapkan lockdown kedua dan diperkirakan ini akan berlangsung sampai dengan awal Desember. Jadi memang tidak terkait langsung, tapi tadi ditanya keadaan Prancis seperti apa, memang sekarang keadaannya cenderung lebih sepi dari hari-hari sebelumnya. Baik Pak Tata, bagaimana sebetulnya dampak ekonomi yang dirasakan di Paris atas adanya sejumlah seruan dan demonstrasi terhadap boikot produk Prancis? Ya, dampak ekonomi justru sekarang yang lebih dirasakan adalah karena adanya pandemi COVID. Kalau terkait seruan-seruan untuk boikot, mungkin sampai saat ini belum dapat dirasakan, tapi perkiraan dari Kementerian Ekonomi di sini mungkin yang akan berdampak adalah produk-produk yang bersifat makanan dari seperti wine atau seperti keju dan lain sebagainya. Tapi saat ini dampak ekonomi justru yang paling besar dirasakan oleh Prancis adalah dampak dari situasi pandemi COVID ini. Baik, berarti sebetulnya dominasi dampak ekonomi terhadap Prancis sendiri diakibatkan pandemi COVID-19. Namun kalau dari seruan yang diserukan oleh Emmanuel Macron soal perlunya bangsa Prancis untuk bersatu bisa dimaknai seperti apa, Pak Tata? Memang di Prancis dalam 5 tahun terakhir ya Mbak, dari sejak tahun 2015 sampai sekarang itu sudah ada sekitar 36 serangan teror dari kelompok-kelompok radikal. Jadi kalau ini kita lihat kira-kira kalau kita rata-ratakan sekitar 7 per tahun ada serangan teror dari kelompok radikal. Memang ini menjadi tantangan bagi masyarakat Prancis dan pemerintah Prancis untuk mengatasi. Inilah yang coba saat ini diatasi oleh pemerintah Prancis saat ini.
Baik, Pak Tata, belakangan ini kan aksi protes mengecam Prancis ini terus meningkat eskalasinya, termasuk juga terjadi di Indonesia, tidak hanya di negara-negara lain seperti negara Afrika ataupun negara Eropa. Nah, di Indonesia sendiri baru-baru ini ada protes langsung menuju ke depan Kedutaan Besar Prancis. Nah, apakah kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Prancis? Ya, memang tugas kita sebagai wakil Indonesia di Prancis adalah untuk terus menjaga hubungan bilateral. Dalam konteks ini, kita selalu menjelaskan kepada pemerintah Prancis posisi Indonesia secara jelas, termasuk terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Macron baru-baru ini. Hal ini tentunya kita harus bekerja agar sampai berbagai rencana kerjasama yang telah kita rencanakan tidak terganggu. Baik, dengan kondisi status siaga tingkat tinggi ini dan juga memang pada saat ini sedang diterapkan sistem lockdown di sana, di kota Paris khususnya, Pak Tata, dari KBRI apa yang bisa diakomodir untuk tetap memenuhi kebutuhan para WNI yang berada di sana? Ya, kita dengan para WNI yang ada di Prancis sekarang ini ada sekitar 4.023 WNI di seluruh Prancis. Kita selalu berkomunikasi. Kita memiliki grup-grup dengan simpul-simpul ke WNI yang ada di sini dan hampir setiap hari kita berkomunikasi melalui secara langsung dan maupun lewat berbagai WA group. Nah, kita mengetahui bahwa secara umum mereka dalam keadaan baik, kita memonitor, kita juga menanya apakah mereka saat ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan pokok, dan sampai saat ini belum ada laporan demikian. Jadi kita juga menghimbau kepada semua WNI yang ada di Perancis untuk selalu berhati-hati, menjaga diri, mengikuti aturan-aturan dan himbauan dari pemerintah sempat, khususnya terkait dengan situasi pandemi COVID maupun dengan semakin adanya peningkatan dalam konteks siaga keamanan di Prancis. Baik, Pak Tata, apa sebetulnya yang akan diambil oleh Prancis sebagai sebuah langkah diplomasi untuk menghadapi sejumlah kecaman yang terjadi di beberapa negara, khususnya yang mayoritas adalah umat Muslim warga negaranya? Seperti disampaikan bahwa memang banyak negara-negara yang sudah mengingatkan dan menyampaikan kepada Prancis posisi mereka. Tentunya kita harus menunggu langkah apa yang akan diambil oleh Prancis selanjutnya. Indonesia sendiri seperti diketahui telah memanggil Duta Besar Prancis di Jakarta beberapa hari lalu dan menjelaskan posisi Indonesia. Sampai saat ini kita belum mendapat informasi mengenai langkah yang akan diambil oleh Prancis. Baik, terima kasih Pak Tata Armanata Nasir selaku Duta Besar Indonesia untuk Prancis sudah bergabung bersama kami di iNews Pagi. Selamat kembali bertugas Pak Tata.